Selamat hari Minggu buat kita semua. Kita bersyukur dan berterima kasih. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh bersama-sama beribadah secara online. Doa dan harapan minggu depan kita sudah bisa offline di gereja ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari 2 Tawarik pasal yang ke-14 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Tawarik pasal 14 ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dua Tawarik pasal 14 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Raja Asa kemenangan atas Zera. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala, dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memilikinya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Naranya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Pasukan-pasukan jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Zera orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa, lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami. Kepadamulah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan Tuhan memukul kala orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar, karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu, karena jarahan yang besar terdapat di situ. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan, lalu mereka kembali ke Yerusalem. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengar serta mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah memperkuat komitmen kepada Tuhan. Jadi tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah memperkuat komitmen kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berbicara tentang memperkuat komitmen kepada Tuhan. Berarti ada sesuatu yang lemah, Bapak Ibu.
Kita berbicara tentang memperkuat, berarti kita sebagai insan manusia penuh dengan kelemahan, kita penuh dengan kerapuhan, kita penuh dengan keterbatasan, kita penuh dengan yang namanya keterbatasan. Itu sebabnya kita dituntut untuk memperkuat komitmen kita kepada Tuhan. Nah, kita berbicara tentang komitmen Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sedang berbicara tentang suatu perjanjian. Perjanjian untuk melakukan sesuatu. Jadi kata komitmen itu berbicara tentang perjanjian untuk melakukan sesuatu. Tetapi juga memiliki arti kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Jadi kata komitmen Bapak Ibu yang lain memiliki arti kontrak. Kontrak kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu antara diri kita dan antara orang lain, bahkan melebihi orang lain. Jadi kontrak antara dua belah pihak untuk saling bekerja sama, atau kontrak antara dua belah pihak bahkan mungkin lebih untuk bersama-sama bekerja sama. Itu kita berbicara tentang komitmen. Nah, sebagai anak Tuhan pada sore hari ini, kita sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan. Tidak luput dan tidak pernah kita lepas dari yang namanya masalah. Tidak pernah kita luput dari yang namanya persoalan. Tidak pernah kita luput dari yang namanya pergumulan. Terkadang pergumulan, tantangan hidup membuat kita, Bapak Ibu, kita memudar, komitmen kita memudar, komitmen kita akhirnya mengendor dari Tuhan dan kita meninggalkan Tuhan. Nah, pada sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau melihat beberapa bagian dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, kita tetap memperkuat komitmen kita di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah keadaan yang tidak memungkinkan yang kita alami dan kita hadapi saat ini. Dari bagian firman Tuhan yang kita baca di sore hari ini, kita lihat Bapak Ibu poin yang pertama, supaya kita memperkuat komitmen kita di hadapan hadirat Tuhan untuk terus menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Maka yang pertama, kita harus menghadirkan Tuhan di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Jadi poin yang pertama, menghadirkan Tuhan di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Asa adalah Raja Yehuda ketiga. Bapak Ibu, setelah masa perpecahan kerajaan Israel, Israel dibagi menjadi dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Israel dengan ibu kotanya di Samaria. Ada kerajaan Yehuda, ibu kotanya di Yerusalem. Raja Asa adalah merupakan cicit dari Salomo yang memerintah di Yerusalem pada tahun 911 sampai dengan tahun 870 Masehi. Nah, ketika Raja Asa memerintah, Bapak Ibu, di Yehuda pada masa itu tidak mudah. Karena apa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Raja tidak berjalan di dalam koridornya Tuhan. Raja Asa diperhadapkan dengan berbagai syarah. Ini adalah patung yang di dalamnya mewadahi kurang lebih 70 dewa-dewi pada masa itu. Dan ini tantangan yang begitu. Asa harus menghadapi itu dasar dari internal. Tapi dari eksternal kita melihat luar biasa. Dari eksternal kita melihat di sini bagaimana orang-orang Ethiopia, Raja Ethiopia mencoba untuk menyerang dia. Rasa aman, rasa nyaman yang luar biasa karena kehadiran Tuhan, karena perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tiba-tiba rasa aman ini, zona nyamannya harus diganggu oleh orang-orang Ethiopia. Kalau kita lihat dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Asa melakukan apa yang baik. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Asa meruntuhkan, bahkan menjauhkan mesbah-mesbah asing, bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala, menghancurkan tiang-tiang berhala. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia selalu senantiasa mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan.
Tetapi tiba-tiba kenyamanannya diusik Bapak Ibu oleh orang-orang Ethiopia. Secara manusia Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Asa mungkin bertanya, mengapa saya harus menerima perlakuan seperti ini? Mengapa saya harus mendapatkan tekanan? Mengapa saya harus diserang oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Saya sudah melakukan yang terbaik. Saya sudah melakukan yang the best bagi Tuhan. Mengapa kini saya harus diperhadapkan dengan masalah? Mengapa kini saya harus diperhadapkan dengan tantangan? Di mana Tuhan? Tetapi kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika orang-orang Ethiopia, ketika Jera dan orang-orang Ethiopia Bapak Ibu datang untuk menyerang Asa, kita lihat langkah yang luar biasa. Asa tidak berusaha untuk menyalahkan Tuhan. Asa tidak berusaha untuk menyalahkan orang lain. Asa tidak berusaha untuk mempersalahkan Tuhan. Bahkan kendor kepada Tuhan. Tetapi justru di tengah-tengah pergumulan yang dialami dan dihadapi oleh Asa, Asa datang menghampiri Tuhan. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-11 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah persoalan yang luar biasa ini, Asa berdiri dan dia berseru kepada Tuhan. Demikian, Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita bisa tetap memperkuat komitmen kita Bapak Ibu kepada Tuhan. Tuhan mau kita menghadirkan Tuhan secara total di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Banyak orang hari ini mengalami yang namanya kekalahan. Banyak orang hari ini mengalami yang namanya kemunduran secara rohani dari Tuhan. Karena dia lebih berfokus kepada masalah. Dia berfokus kepada persoalan. Dia berfokus kepada pergumulan hidupnya. Ada begitu banyak orang yang mempertanyakan Tuhan hari ini. Di mana Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Kalau Tuhan adil, mengapa kami diperhadapkan seperti ini? Kami sudah melayani. Kami sudah memberikan yang terbaik. Kami sudah mengiring Tuhan, kami sudah mengikut Tuhan, bahkan kami juga sudah berkorban buat Tuhan. Kami bahkan juga telah menyangkal diri. Kalau dulu kami melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, hari ini kami sudah melakukan kebenaran. Tetapi mengapa kami harus mengalami namanya penderitaan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menghadirkan Tuhan Bapak Ibu tidak menjadi jaminan ketika kita datang ke gereja. Bagi kita ketika kita terus melakukan ritual keagamaan, atas Tuhan hadir bersama kita Bapak Ibu. Tuhan minta Bapak Ibu seluruh totalitas kehidupan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, kalau kita mau mengalami yang namanya kemenangan dari Tuhan, kalau kita mau mengalami yang namanya pembaharuan dari Tuhan, kalau kita mau melihat perkara-perkara yang besar yang dari Tuhan, Tuhan tidak mau Bapak Ibu dan saya kita menjadikan Tuhan hanya saat hari Minggu. Kita menjadikan Tuhan hanya saat ketika hari Selasa kita datang di dalam doa syafaat. Kita menjadikan Tuhan hanya ketika hari-hari di mana kita melakukan kegiatan kerohanian di dalam gereja. Yang Tuhan mau dan yang Tuhan rindukan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian adalah menghadirkan Tuhan secara total di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Zera Ethiopia Bapak Ibu, mereka membawa kurang lebih 1 juta orang dan 300 kereta. Dibandingkan dengan pasukan yang dimiliki oleh Aza, Bapak Ibu yang dikasihi, hanya memiliki 300 pasukan yang gagah perkasa dan 280 orang pemanah. Secara logika Bapak Ibu, 1 juta orang berhadapan dengan 580 orang Bapak Ibu adalah satu kemustahilan. Mereka bisa memenangkan pertandingan. Mereka bisa memenangkan yang namanya perjuangan. Mereka bisa memenangkan yang namanya pertempuran. Tetapi Bapak Ibu, karena mereka menghadirkan Tuhan di seluruh totalitas kehidupan mereka, maka kita melihat Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan memberikan kepada mereka keberhasilan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian
Perjalanan hidup kita adalah merupakan serentetan perjuangan yang harus kita hadapi, yang harus kita perjuangkan, yang harus kita lalui, yang harus kita hadapi. Dan itu tidak mudah. Perjuangan serentetan Bapak Ibu, itu tidak mudah. Seringkali melalui perjuangan demi perjuangan yang kita jalani, seringkali Bapak Ibu kita mudah putus asa. Seringkali kita mudah dikecewakan. Seringkali kita mudah, Bapak Ibu, mengabaikan Tuhan. Seringkali kita mudah melupakan Tuhan. Tetapi di sore hari ini Tuhan mau mengingatkan kembali kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa perjuangan kita, serentetan peristiwa dan perjuangan, tantangan, rintangan, itu bisa kita lewati, bisa kita lalui, bisa kita hadapi ketika kita menghadirkan Tuhan secara total di dalam kehidupan kita. Permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita melihat masalah, seringkali kita melihat persoalan, seringkali kita lebih melihat kepada tantangan hidup, sehingga kita mengecilkan Tuhan, mengkerdilkan Tuhan, mengecilkan kuasanya di dalam diri dan kehidupan kita. Tuhan yang kita sembah, Bapak Ibu, adalah Tuhan yang memiliki kuasa. Kuasanya tidak terbatas. Dia mampu menolong saya, dia mampu menopang saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelajaran penting dari bagian firman Tuhan yang sore hari ini dinyatakan kepada kita adalah, Bapak Ibu, kemenangan kita, keberhasilan kita, kesuksesan kita tidak ditentukan oleh apa, tidak ditentukan oleh seberapa banyak kekuatan yang kita miliki, tetapi ditentukan oleh ketergantungan mutlak kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kepada Tuhan Sang Empunya kehidupan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kemenangan kita, kesuksesan kita, keberhasilan kita tidak ditentukan oleh apa dan seberapa banyak kekuatan yang kita miliki, tetapi ditentukan oleh seberapa besar ketergantungan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kebersandaran hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kepada Sang Empunya kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan mau Bapak Ibu kita menghadirkan Tuhan melalui doa-doa kita. Di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-7, Bapak Ibu saya mau bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. 2 Tawarik pasal 7 yang ayat yang ke-14. Di sana firman Tuhan dengan jelas. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, umatku yang atasnya tidak bisa diselesaikan. Semua masalah kita, pergumulan kita, persoalan kita dapat dituntaskan ketika kita datang bersimpuh, berlutut sebagai tanda ketidakberdayaan kita, tanda keterbatasan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan yang tidak terbatas mengangkat setiap kelemahan kita, memulihkan setiap keberadaan kita, sehingga kita keluar menjadi pribadi-pribadi yang menang. Di dalam Yesaya, Bapak Ibu, saya mau bacakan bagi kita Yesaya, salah satu bagian Bapak Ibu, Yesaya pasal yang ke-29, ayat yang ke-11. Di sana firman Tuhan dengan jelas, Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 dan seterusnya. Saya rindu Bapak Ibu punya Alkitab, silakan dibaca dan direnungkan di rumah masing-masing. Firman Tuhan di sana dengan jelas Bapak Ibu. Mengapa pentingnya kita menghadirkan Tuhan? Firman Tuhan dengan jelas, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati.
Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya kita menghadirkan Tuhan. Tuhan berkata bahwa rancanganku bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan kelepasan, kebebasan, kemerdekaan, kemenangan, dan keberhasilan. Tetapi kuncinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau nggak menghadirkan Tuhan? Seberat apapun badai persoalan yang kau alami, baik di dalam rumah tanggamu, usahamu, studimu, pekerjaanmu, bahkan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepadamu, percayalah ketika engkau datang mencari Tuhan, ketika engkau mengandalkan Tuhan, ketika engkau menaruh harapanmu kepada Tuhan, maka hal yang tidak mungkin akan dibuat Tuhan menjadi mungkin di dalam kehidupan keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, dan engkau diberkati oleh Tuhan secara ajaib dan luar biasa. Jadi kalau kita berbicara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan secara total di dalam seluruh totalitas kehidupan kita, ada tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa. Di sana kita melihat ada salah satu tokoh yang luar biasa, yaitu Abraham. Kita melihat begitu luar biasa. Tuhan menjanjikan bahwa dia akan diberkati oleh Tuhan. Dia akan diberkati bahkan melalui keturunannya. Seluruh bangsa, seluruh umat manusia akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi untuk menantikan janji Tuhan yang begitu luar biasa Bapak Ibu, tidaklah mudah. Abraham akhirnya harus mempertanyakan Tuhan. Abraham akhirnya hampir-hampir keluar dari jalur. Dia akhirnya berdialog dengan Tuhan. Mungkinkah pembantuku Eliezer yang akan menjadi ahli warisku? Firman Tuhan berkata tidak. Kembali lagi Bapak Ibu, Abraham berpikir dengan cara berpikir dia. Dia berkata bahwa mungkin anaknya Ismail yang akan menjadi ahli warisnya. Tetapi kembali lagi ketika dia mempertanyakan itu di hadapan hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi Tuhan berkata tidak. Tetapi anakmu, anak kandungmu yang akan menjadi ahli warismu. Dan kita lihat dia harus menantikan perjalanan yang cukup panjang Bapak Ibu. Dia harus menantikan janji Tuhan. Janji Tuhan yang dia nantikan itu begitu lama Bapak Ibu. Bahkan kalau kita lihat istrinya Bapak Ibu, Sarah, itu sudah menopause. Mengikatkan kontraknya dengan Abraham. Maka kita melihat bagaimana Tuhan merealisasikan janjinya. Sehingga akhirnya Ishak, Bapak Ibu, dilahirkan. Kita melihat Bapak Ibu bahwa terkadang kita diperhadapkan dengan tantangan, rintangan, terkadang membuat konsep dan cara berpikir kita. Kita akhirnya mulai berpikir, wah ini, kita mulai meragukan janji Tuhan. Kita mulai ingin menyimpang bahkan keluar dari janji Tuhan. Saya mau tekankan kepada kita pada sore hari ini. Jangan pernah Bapak Ibu keluar dari jalurnya Tuhan. Tetap hadirkan Tuhan dalam seluruh totalitas hidupmu. Bila engkau ingin melihat bagaimana Tuhan membawa engkau naik. Saya bacakan satu ayat firman Tuhan di dalam Yesaya 40. Bapak Ibu, Yesaya 40 ayat yang ke-31. Di sana firman Tuhan dengan jelas Bapak Ibu, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan dibawa. Jadi menantikan Tuhan itu bukan hal yang mudah. Tetapi firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Jadi kita melihat luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Seringkali komitmen kita gadaikan komitmen kita, kontrak kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Karena kita mau hal-hal yang instan. Kita mau hal-hal yang sifatnya cepat Bapak Ibu. Segala sesuatu yang hari ini serba instan. Kita mau semua instan. Sehingga kita tidak sabar menantikan janji firman Tuhan.
Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita sore hari, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Saya dan Bapak Ibu, ketika kita menantikan Tuhan, janji firman Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Secara manusia kita nggak mampu, secara manusia kita nggak sanggup. Tetapi ketika kita menantikan uluran tangan Tuhan, maka kita akan melihat terobosan demi terobosan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi ini rahasianya Bapak Ibu. Tantangan, situasi keadaan dunia mungkin berubah. COVID mungkin terus berjalan dan berlanjut. Setelah COVID kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang terus berjalan, mengandalkan Tuhan, menghadirkan Tuhan di dalam seluruh totalitas kehidupan mereka. Mereka adalah orang-orang yang menang. Mereka adalah orang-orang yang berkemenangan. Mereka akan terus dibawa naik. Mereka tidak akan pernah mengenal yang namanya kesuraman. Mereka tidak akan pernah mengenal yang namanya kegentaran dan ketakutan. Karena ada Tuhan. Karena ada power of God. Power of God. Karena ada kekuatan, kuasa Tuhan yang selalu senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Jadi itu poin yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kita lihat bersama-sama. Poin yang kedua Bapak Ibu yang terakhir dari bagian firman Tuhan yang sore hari ini kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Poin yang pertama, bagaimana supaya kita memperkuat komitmen kita kepada Tuhan. Hadirkanlah Tuhan di dalam seluruh totalitas kehidupanmu. Tetapi poin yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Poin yang kedua, bagaimana kita memperkuat komitmen kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah menghadirkan yang namanya ketekunan. Jadi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, menghadirkan ketekunan. Jadi poin yang kedua adalah menghadirkan ketekunan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8 di dalam 2 Tawarik pasal 14 yang kita telah baca bersama-sama. Tetapi juga di dalam 2 Tawarik pasal 15, di sana Bapak Ibu dengan jelas firman Tuhan. Pembaharuan oleh Asa. Pasal 15 ayat yang pertama Bapak Ibu sampai dengan ayat yang keempat saya bacakan buat kita. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Poin yang kedua adalah menghadirkan ketekunan. Jadi kita lihat di sini kemenangan sudah Tuhan sediakan. Kemenangan sudah Tuhan berikan kepada Asa. Tetapi kita lihat ada berita baru. Berita baru Bapak Ibu yang dibawa oleh Asaria bin Oded. Disampaikan kepada Asa. Mengapa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Kecenderungan kita sebagai orang percaya, kecenderungan kita sebagai orang yang sudah diberikan kemenangan, diberikan kelepasan Bapak Ibu. Ada kecenderungan kita sebagai manusia, seringkali kita melupakan kasih kebaikan Tuhan. Jadi kita lihat Asa sudah memperoleh kemenangan Bapak Ibu. Tetapi ada sinyal, ada rambu-rambu. Tuhan sadar, Tuhan tahu keterbatasan Asa sebagai raja. Dia terbatas di dalam segala hal. Dia memiliki kelemahan. Dia memiliki segudang keterbatasan. Karena itu Tuhan mengutus Asaria bin Oded untuk mengingatkan dia. Bahwa kemenangan ini kamu sudah peroleh karena kamu menghadirkan Tuhan. Tetapi kalau kamu mau melihat supaya kemenangan berkelanjutan, maka kamu harus betul-betul tekun. Kehadiran menghadirkan ketekunan. Jadi firman Tuhan bertekun Bapak Ibu. Jadi kita diajar untuk bertekun. Nah kata bertekun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus di sini. Tekun artinya apa Bapak Ibu? Kita harus rajin. Kita harus berusaha. Kita harus bekerja keras. Kita harus bersemangat. Kita tidak mudah pantang menyerah. Kita tidak mudah puas dengan keadaan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Di luar sana ada begitu banyak orang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ingin supaya terus Bapak Ibu melihat bagaimana karya kuasa kasih Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Tetapi seringkali Bapak Ibu mereka berdoa, mereka dapat melewati masa sulit, masa krisis,
masa pencobaan, masa tantangan. Orang dengan begitu mudah meninggalkan Tuhan. Orang dengan mudah begitu berpaling dari Tuhan. Nah, Tuhan mengingatkan kembali kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Melalui 2 Tawarik pasal 14, 15, dan 16 Bapak Ibu. Nanti di rumah boleh Bapak Ibu baca sendiri ya. Ini kita sudah baca di dalam Alkitab ya. Alkitab tahunan kita sudah sama-sama baca Bapak Ibu. Saya melihat bagaimana Bapak Ibu ketekunan itu sangat amat penting bagi kita. Tanpa ketekunan Bapak Ibu, kita akan mudah putus asa. Tanpa ketekunan Bapak Ibu, kita akan mudah puas. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu, kita sudah berpasrah dengan keadaan. Hanya ketekunanlah yang akan membawa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menikmati berkat Tuhan, untuk menikmati janji-janji Tuhan yang Tuhan persiapkan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa adanya ketekunan Bapak Ibu dari saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak akan bisa menjadi pemenang yang betul-betul menikmati segala berkat yang Tuhan janjikan bagi kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita Bapak Ibu pada sore hari ini, supaya kita tekun. Tekun apa Bapak Ibu? Yang pertama, tekun membaca Alkitab. Aplikasinya bagi kita pada sore hari ini Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, tekun baca Alkitab Bapak Ibu. Hanya Alkitab satu-satunya Bapak Ibu, pedoman, pegangan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman Tuhan kita sudah hafal, kita sudah dengar berulang kali. Di sana firman Tuhan dengan jelas, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan adalah merupakan pelita. Ketika kita tidak bertekun membaca firman Tuhan, maka sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, rintangan, pergumulan, permasalahan hidup, maka kita akan keluar dari Tuhan. Sehingga kita membuat keputusan-keputusan yang salah. Sehingga kita membuat kebijakan-kebijakan yang salah. Baik kita sebagai suami, baik kita sebagai istri. Baik kita sebagai suami istri terhadap anak, kita bisa melakukan kekeliruan. Sehingga akhirnya kita bisa melukai pasangan kita, menyakiti pasangan kita. Baik itu suami kita, baik itu istri kita, baik itu anak kita. Baik itu sesama kita, rekan sekerja kita, teman sekerja kita. Teman sepelayanan kita. Jadi ini sangat amat penting bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita diminta Bapak Ibu untuk bersama-sama bertekun. Bertekun untuk apa lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Bertekun bukan hanya sekedar membaca firman Tuhan, tetapi juga bertekun Bapak Ibu melakukan dan mempraktikkan kebenaran firman Tuhan. Ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang akhir-akhir ini Bapak Ibu bertanya kepada saya, Pak Misrai, masalah terlalu berat Pak Misrai. Saya sudah coba untuk melakukan segala sesuatu. Bagaimana mungkin Pak Misrai saya mampu menghadapi keadaan, tantangan yang ada? Saya manusia biasa. Saya mau katakan kepada kita pada sore hari ini Bapak Ibu, cara berpikir kita dengan cara berpikir Tuhan sangat jauh berbeda. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang banyak orang berkata, bagaimana mungkin Pak? Emang Tuhan mau turun dari surga? Emang Tuhan ingin nyatakan kuasanya? Emang Tuhan ingin untuk menolong kami dalam keadaan seperti ini? Kami butuh ini, kami butuh itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali cara berpikir kita mengkerangkeng kuasa Tuhan, sehingga kuasa Tuhan tidak bekerja di dalam kehidupan kita. Saya ambil salah satu contoh Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Murid-murid, ketika ada begitu banyak orang, 5.000 orang yang mengiring Yesus, yang mengikuti Yesus Bapak Ibu. Ini salah satu Bapak Ibu supaya membuka cara berpikir kita. Murid-murid, pada akhirnya Bapak Ibu, murid-murid menyuruh semua orang untuk kembali Bapak Ibu. Kembali kemana Bapak Ibu? Karena tidak ada makanan. Tidak ada persediaan makanan. Dan akhirnya Bapak Ibu, Filipus bertanya, Tuhan, Guru, di sini tidak ada makanan, di sini nggak ada warung, di sini nggak ada restoran, di sini nggak ada kedai. Suruhlah orang-orang ini untuk kembali. Sebab di sini nggak ada makanan. Tetapi Tuhan Yesus berkata begini, kamu yang harus memberi mereka makan. Secara logika Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perintah Tuhan berkata kamu yang harus memberi mereka makan. Secara logika mana mungkin di padang belantara tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sana ada seorang anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ekor ikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 5 roti dan 2 ekor ikan ini diserahkan kepada Yesus. Kita melihat apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada mujizat terjadi. 5 roti, 2 ekor ikan. Kita melihat bagaimana yang makan 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak.
Sisanya 12 bakul, Bapak Ibu. Jadi yang saya mau tekankan kepada kita pada sore hari ini, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Cara berpikir kita dengan cara berpikir Tuhan sangat jauh berbeda. 5 tambah 2 seharusnya 7, Bapak Ibu. Tetapi rumus matematikanya Tuhan, 5 tambah 2 yang makan 5.000 orang. Laki-laki, dan sisanya 12 bakul. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, apa yang saya mau tekankan melalui bagian kebenaran firman Tuhan ini. Ada bagian yang harus saya dan Bapak Ibu saudara sekalian kita lakukan. Mari kita lakukan bagian kita. Kita lakukan bagian kita. Kita serahkan yang tidak bisa kita lakukan. Kita serahkan yang tidak bisa kita kerjakan. Kita serahkan semua ke dalam kendali Tuhan yang tidak terbatas. Di dalam kemahakuasaan Tuhan, Dia mampu melakukan hal-hal yang tidak dapat kita pahami, tidak dapat kita mengerti dengan cara dan logika berpikir kita. Tetapi ada bagian yang harus saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita lakukan. Di dalam bagian ini, bila kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Jadi kita lihat di sini ada ketika kita mau mengikut Tuhan, mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Di sana ada tantangan. Tantangan-tantangan itu datang dari diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ada kemalasan, ada kejenuhan, ada kita, kejenuhan kita, rasa galau kita, rasa stres kita, itu hanya akan terobati, itu hanya akan terselesaikan ketika kita mendekatkan diri kita dengan firman itu sendiri. Karena Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 1 ayat 1, itu adalah Allah, dan firman itu tinggal diam bersama-sama. Bapak Ibu, firman itu adalah Allah. Jadi ketika kita membaca buku Alkitab ini, Bapak Ibu, maka kita sedang membaca apa yang ingin Tuhan nyatakan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tujuannya adalah untuk mendidik kita, membawa kita, sehingga kita hidup selaras sepadan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi ini Bapak Ibu, tantangan yang lain itu datang dari diri kita Bapak Ibu. Tetapi tantangan kemalasan, kejenuhan, kebosanan Bapak Ibu. Tetapi ada tantangan yang lain Bapak Ibu, yang datang dari luar. Seringkali Bapak Ibu karena apa? Sudahlah, pengaruh teman kita, pengaruh sahabat-sahabat kita, pengaruh rekan-rekan kita. Sudahlah, nggak usah baca Alkitab. Ngapain baca Alkitab? Praktek hidupnya juga tidak sepadan dengan apa yang kamu baca. Bapak Ibu, ini seringkali melemahkan kita, seringkali membuat kita down, seringkali membuat kita ciut, seringkali membuat kita akhirnya, sudahlah, kita tidak mau melakukan lagi kebenaran. Tapi sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau Bapak Ibu supaya kita terus Bapak Ibu bertekun. Kita terus bertekun, sebab firman Tuhan dengan jelas ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita bertekun, firman Tuhan berkata ada upah yang Tuhan siapkan sediakan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada upah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada upah yang Tuhan siapkan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian ketika kita bertekun di dalam Tuhan. Orang yang berjuang, orang yang berusaha, orang yang bekerja keras Bapak Ibu, itu dia yang pertama kali menikmati hasil. Jadi Bapak Ibu saya dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, usaha kita, kerja keras kita, ketekunan kita, itu Bapak Ibu yang nikmati saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Orang lain Bapak Ibu ikut menikmati Bapak Ibu, tetapi tidak senikmat saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Yang menikmati saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, keberhasilan kita, kesuksesan kita, kemenangan kita, keberhasilan kita. Itu kita yang nikmati Bapak Ibu. Ini juga yang dialami oleh Asa Bapak Ibu. Ketika dia melakukan itu Bapak Ibu ada kepuasan. Jadi di ayat yang ke-12 saya mau bacakan ayat 11-12 di dalam 2 Tawarik pasal 15 Bapak Ibu. Ini komitmen kita kepada Tuhan. Jadi ini mereka melakukan komitmen. Jadi inilah salah satu wujud komitmen kita kepada Tuhan. Supaya kita tetap eksis menghadapi setiap tantangan, rintangan, kerumitan, krisis, kehidupan yang kita alami. Di ayat yang ke-11 dari 2 Tawarik pasal 15, firman Tuhan bisa berkata, lalu mereka persembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Jadi ini kita lihat di sini Bapak, segenap hati dan jiwa. Segenap hati dan jiwa. Setiap orang baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan,
Allah Israel harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat Maaka, neneknya, dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus, dan membakarnya di lembah Kidron. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini Bapak Ibu, jadi ketekunan. Hanya ketekunan itu yang mampu membawa perubahan bagi kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketekunan apapun, kita hari ini dipercaya sebagai apapun status kita, jabatan kita, posisi kita, dimanapun kita ditempatkan. Dan dalam keadaan apapun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau supaya kita melakukan, kita bertekun. Bertekun di dalam segala hal. Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Jadi mau melihat perkara-perkara yang besar terjadi dalam hidup kita, setialah dalam perkara-perkara yang kecil. Sekecil apapun tugas tanggung jawab yang hari ini Tuhan percayakan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lakukan. Lakukan bukan untuk gembala sidang kita. Lakukan bukan untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Lakukan sama seperti kita lakukan untuk Tuhan. Maka kita akan menerima hasil yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau kita berbicara tentang ketekunan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang yang bernama Ayub, Bapak Ibu. Ayub seorang yang saleh. Ayub seorang yang takut akan Tuhan. Ayub seorang yang tidak dapat disandingkan dengan siapapun. Tetapi Bapak Ibu, kita lihat apa yang terjadi. Ayub diuji sedemikian luar biasa. Ketekunan Ayub diuji di sana Bapak Ibu. Segala anaknya diambil oleh Tuhan. Harta bendanya diambil oleh Tuhan. Bahkan seluruh totalitas kehidupannya, tubuhnya penuh dengan borok. Bahkan istrinya yang seharusnya menjadi penopang, istrinya yang seharusnya menjadi pendukung, bahkan berkata kepada suaminya, "Di mana Tuhanmu? Di mana Allahmu? Sumpahilah Allahmu." Tetapi kita lihat satu statement yang luar biasa dari Ayub. Dia berkata, masakan kita mau menerima yang baik dari Tuhan, dan yang tidak baik kita tidak terima. Kita melihat bagaimana ini berbicara tentang apa? Ketekunan Bapak Ibu. Ketekunan tidak hanya saat kita sukses. Ketekunan tidak hanya saat kita diberkati. Ketekunan tidak saat segala sesuatu sesuai yang kita harapkan. Tapi ketekunan berbicara di dalam penderitaan. Di dalam banyak hal. Tuhan mau supaya kita tetap bertekun. Bahkan rekan-rekannya yang seharusnya menjadi penopang. Seharusnya menjadi motivator. Mendorong, memotivasi Ayub di tengah-tengah krisis yang dialami, dihadapi oleh Ayub. Mereka bahkan justru berdiri menjadi hakim bagi Ayub. Tetapi kita lihat komitmen Ayub yang begitu luar biasa kepada Tuhan. Dia tetap bertekun di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kita melihat apa yang terjadi, upaya yang Ayub dapatkan Bapak Ibu. Dari ketekunan yang Ayub lakukan, keluarganya dipulihkan, harta bendanya dipulihkan. Bahkan maaf Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan, tanpa doanya Ayub, rekan-rekan Ayub tidak akan bisa mendapatkan yang namanya pengampunan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Dua bagian poin penting ini, mari kita praktikkan di dalam kehidupan kita. Komitmen kita kepada Tuhan. Tuhan mau saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian menghadirkan Tuhan. Tuhan juga mau tidak hanya sekedar kita menghadirkan Tuhan, tetapi menghadirkan ketekunan di dalam kehidupan kita. Kita mau melakukan apa yang menjadi bagian hidup kita. Kita mau bawa, kita mau serahkan semua kepada Tuhan. Kalau kita ingin menikmati hidup yang berkemenangan, hidup yang berhasil, hidup yang sukses. Dan Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Biarlah kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan memberkati kita semua. Saya minta kepada Bapak Pendeta Pinus,